Shalom. Amin. Gini kan mantap ya Pak ya. Baiklah Bapak Ibu, tadi Bapak sudah spill sedikit tentang kesaksian yang akan saya sampaikan. Jadi betul di bulan lalu Bapak Ibu kita dengar khotbah ya yang bicara tentang breakthrough, tentang kesaksian, tentang terobosan gitu. Jadi waktu dengar khotbah itu saya juga bertanya gitu, Tuhan Yesus kalau tahun-tahun sebelumnya kau lakukan satu terobosan besar dalam hidup saya, tahun ini apa? Karena menurut saya Bapak Ibu, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu tidak hanya kejadian satu kali dalam setahun, tapi harus setiap hari. Itu yang saya percaya. Jadi pada tahun 2022 Bapak Ibu, simple aja ya, maksudnya sederhana aja ceritanya, saya itu pernah sakit paru-paru, sudah divonis akan meninggal. Saya udah 2 kali operasi paru-paru, dokter bilang Bapak Ibu ini udah gak bisa lagi lewat gitu. Karena waktu itu saya udah sisa 37 kilo, rambutnya udah mau botak. Jadi tidak lagi harapan hidup. Jadi papa mama saya hanya percaya pada firman Tuhan. Karena mereka tahu dari dulu anak ini adalah anak yang mereka minta pada Tuhan ketika rumah kami selesai kebakaran. Mereka minta Tuhan kasih kami anak penghiburan. Dan Tuhan kasih Gresita Feni Yohana Siahaan untuk orang tuaku. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi backgroundnya adalah 2003 papa saya itu bertobat, Tuhan tangkap dan jadi hamba Tuhan, jadi penginjil. Papaku sekarang pelayanan bukan gembala sidang tetapi menginjil ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, ke kampung-kampung supaya anak-anak Tuhan, anak-anak SD sampai SMA itu punya mental kalau mereka itu punya kejadian dahsyat dalam hidupnya. Itu pelayanan papa saya. Jadi Bapak Ibu tumbuh di keluarga seperti itu, saya ini tumbuh menjadi seorang pemimpi. Karena saya percaya setiap apa yang saya katakan, saya percaya itu tidak hanya sebatas pada kata-kata atau mimpi omong kosong belaka. Karena firman Tuhan sudah bilang, apa yang kita sampaikan itu kan, itu berarti kita udah lihat visualisasinya sebenarnya di alam roh gitu, itu akan terjadi gitu. Itu saya sangat imani terus. Jadi 2016 pernah ada satu hamba Tuhan, waktu itu setelah ibadah juga seperti yang kita lakukan seperti ini Bapak. Beliau tompang tangani saya, dia bilang dia bernubuat, Roh Yusuf ada padamu. Waktu saya baca dari sekolah minggu gitu ya, Roh Yusuf itu kan maksudnya bukan pada saat ketika dia Tuhan angkat tiba-tiba aja ceritanya. Tapi ada satu masa kelam yang Tuhan izinkan. Jadi saya bertanya waktu itu, Tuhan Yesus apa yang mau kau kerjakan buat Gresita gitu. Bapak Ibu tahu apa? Itulah tadi tahun 2022 saya harus sakit betul-betul, bahkan untuk bicara hidup aja itu seperti sesuatu hal yang mustahil. Jadi Bapak Ibu ketika bulan lalu kita bicara breakthrough, saya tanya kembali ke Tuhan, Tuhan Yesus tahun ini kau mau kerjakan apa dalam hidup saya untuk bisa saya bagikan menjadi kesaksian yang baru. Kalau saya terus hanya menyaksikan saya sudah sembuh, ya itu udah 2022, saya mau selalu ada yang baru dari Tuhan. Itu yang saya rindukan Bapak Ibu. Jadi ketika saya dengar khotbah pertama itu dari Bu Vivi ya, bicara tentang breakthrough-nya. Kemudian disambung oleh Bapak Gembala. Saat itu Tuhan benar-benar membuat saya mengerti bahwa terobosan itu bukan hanya terjadi aja besar, huge gitu ya, lalu membuat kita terkesiap. Tapi bagaimana Tuhan bekerja bisa melampaui cara berpikir kitanya secara pribadi. Itu yang saya tangkap. Jadi 8 Maret itu saya catat, setelah ibadah selesai saya maju itu saya minta didoakan oleh Bapak Gembala, semakin tergenapi. Dalam doa beliau sampaikan seperti ini. Gresita ada 2 pokok doa yang kamu lagi naikkan ke Tuhan. Tapi saya melihat satu doamu akan Tuhan jawab sebelum bulan Juni. Itu 8 Maret. Ke Juni itu kan berarti hanya berapa bulan gitu. Jadi saya bilang, waduh Tuhan banyak yang saya doain. 2 yang utama ini yang mana dan mana yang mau Tuhan jawab gitu. Jadi Bapak Ibu, untuk boleh mengerti rencana besar itu, saya ini kan jadi semakin mulai dengar-dengaran gitu. Saya mulai dengar-dengaran, Tuhan saya mau apa maksud yang disampaikan Bapak Gembala, betul ada doa saya gitu. Tapi kau mau aku fokus kepada doa saya itu karena doa yang saya sampaikan ke Tuhan itu sifatnya itu adalah when God give me blessing. Tapi aku gak mau fokus pada berkat yang akan aku minta. Aku udah tahu aku akan dapat berkat, tapi aku gak mau fokus pada berkat itu Bapak Ibu. Tapi aku penasaran gitu, Tuhan untuk aku boleh sampai ke blessing yang mau kau beri itu nanti, karena aku tahu Tuhan akan kasih itu. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan hanya bilang melalui doa Bapak Gembala juga, beliau sampaikan ketika nanti berkat itu datang ke kamu, jangan serap itu untuk dirimu sendiri, tapi coba buat orang lain.
mulai Bapak Gembala sampaikan itu Bapak Ibu, dari mulai saya mandi, saya beraktivitas, selalu ada satu nama yang Tuhan buat lewat-lewat di kepala saya untuk saya doakan. Ternyata adalah mantan anak magang kami waktu saya tugas di Mandalika. Dia sekarang ternyata sedang mengidap kanker. Saya lihat Instagramnya betul, dia update tentang kondisi dia yang sudah hampir botak, sudah kemo seperti itu. Lalu saya telepon, namanya Aidil, Muslim. Saya bilang, Aidil kamu apa kabar? Sepertinya keadaanmu tidak baik-baik saja. Kakak lihat dari Instagrammu, kamu lagi sakit ya? Sakit apa? Lalu dia menjelaskan dia sakit kanker, sudah bolak-balik ke rumah sakit di Makassar. Keadaannya begitu memprihatinkan karena dia pun datang dari keluarga yang tidak berada Bapak Ibu. Jadi untuk dia bisa dari kampung dia ke Makassar itu butuh banyak kos lah seperti itu. Terus Tuhan gerakin di hati saya berdoa untuk dia. Saya ajak Vero waktu itu karena kami satu kamar gitu. Kami doa buat dia, aku bilang Aidil mungkin kita beda agama, kamu Muslim, saya Kristen. Tapi kamu harus percaya karena saya percaya Tuhan Yesus bisa sembuhin kamu. Saya bilang, kamu mau berdoa? Akhirnya saya ajak dia berdoa Bapak Ibu, dia mau, dia senang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yaudah saya tinggal sampai di situ sambil terus saya bawa dia dalam doa gitu. Setelah itu berjalan, saya tadi kan masih teringat tuh pada doa Bapak Gembala. Sebelum Juni gitu kan, apa ini Tuhan? Tiba-tiba Bapak Ibu, atasan saya bilang, Grace per 6 April nanti kamu dipromosikan jadi manajer. Padahal saya Bapak Ibu di perusahaan itu baru bekerja 3 tahun. Salah satu pegawai paling muda di kantor saya, officer, staff biasa. Tiba-tiba dipromosikan jadi manajer. Coba Bapak Ibu saya tanya, bagaimana perasaan saya? Hati saya mau meledak. Kenapa? Ada rasa senangnya, kenapa? Karena saya ingat, saya tahu ini janji Tuhan. Dan saya tahu dari dulu, ini saya udah sering bilang sama papa mamaku, Pak nanti lihat Gresita akan kerja di Jakarta, di bangunan-bangunan tinggi pakai high heels. Itu mimpi anak kecil yang namanya dari kampung ya Bapak Ibu ya. Itu mimpi saya, tapi selalu saya bilang, Pak nanti aku kayaknya kerja di Jakarta, aku punya karir, aku nanti ke kantor tuh pakai high heels gitu. Ya udah, menghidupi mimpi itu dengan firman Tuhan gitu kan. Nah setelah itu Bapak Ibu saya ingat mimpi-mimpi itu, saya ingat doa Bapak Gembala, apakah ini itu? Tapi yang saya doain memang 2 pokok besar ya, salah satunya ya saya mau naik jabatan. Tapi Bapak Ibu, saya memang tidak kepikiran kalau itu akan dijawab secepat itu. Itu baru 8 Maret didoain Bapak Gembala, 6 April SK-nya keluar. Betapa luar biasa Tuhan, how great is our God. Betul, amin sekali itu. Jadi saya berpikir Tuhan Yesus ini apa ya, sudah melampaui akal pikiran saya. Kenapa? Karena kalau ditinjau ini Bapak Ibu, dari saya ini siapa dibandingkan teman-teman saya mungkin yang secara sistem manusia lebih layak. Satu, saya masih D3, masih akan menempuh S1, lagi berjuang nih menyelesaikan S1. Teman-teman saya S2 semua udah di kantor. Kedua, usia. Saya masih 25 tahun. Teman-teman saya itu Pak udah manajer saya yang kemarin saya apa-apa laporan ke beliau, itu usianya itu terpaut 10 tahunan lah dari saya. Seperti itu. Jadi pikiran saya gak mungkin gitu Tuhan, saya tiba-tiba diangkat manajer, saya tahu saya nanti bisa jadi manajer tapi ya gak sekarang. Ya nanti akan sampai waktu itu tapi ya gak sekarang gitu. Karena saya gini Bapak Ibu, di kantor kami ada satu pola yang sudah dilakukan terus menerus. Kalau manajernya masih ada di posisi itu, tidak mungkin ada yang akan datang dengan posisi yang sama di departemen yang sama. Tapi case yang saya alami ini, manajer saya tetap ada di situ. Saya masuk juga sekarang dengan posisi yang sama dengan beliau. Tetapi SK-nya menuliskan beliau akan laporan ke saya dan saya akan mengkoordinatori 4 wilayah kerja kami. Nusa Dua Bali, Mandalika Lombok, Golomori Labuan Bajo dan kantor holding di Jakarta. Ini kan semua sistemnya jadi polanya jadi berubah. Yang apa-apa saya selama ini, Mbak mohon dilihat, mohon direview, minta persetujuan. Sekarang praktiknya beliau yang harus laporan ke saya, at least info lah. Grace kita mau ini, mau sebar rilis ini. Jadi karena saya manajer diangkat di bagian stakeholder dan public relation. Jadi pekerjaan kita itu tentang manajemen krisis, citra, image dan lain sebagainya seperti itu. Jadi setelah itu saya pikir gini, aduh Tuhan Yesus ini tidak akan menjadi pekerjaan yang mudah. Karena ya tadi ada gap-gap itu. Dan mereka ini durasi kerja di ITDC perusahaan kami itu rata-rata udah
10 tahun, 15 tahun. Tapi satu yang saya yakin, Tuhan tidak pernah bekerja dengan pola manusia. Tidak dengan sistem yang manusia tentukan. Sekali Tuhan bilang akan terjadi dengan caranya, Tuhan akan lakukan dengan cara itu. Jadi Bapak Ibu, setiap apapun yang didoakan oleh baik itu di komunitas kita, di gereja atau dengan keluarga kecil kita, perkatakanlah itu amin dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tadi yang kita doain itu dia udah selesai kemo, dikatakan kondisinya sudah membaik. Oh oke. Jadi tadi orang yang didoakan sama Grace itu laporan dokter bahwa kemonya sudah selesai dan dinyatakan bersih untuk sementara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jangan pernah menyepelekan doa.